Assalamualaikum dan selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, dosen pengampu Ibu Diana Susanti MPD. Kami dari kelompok 2 dengan saya Sonia, rekan saya ada Nadira Adila, Bahrianda Prima Dharma Batubara, dan Andre Alvindo. Sesuai dengan materi kita pada pertemuan ketiga ini, maka kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkembangan dan pengembangan IPA. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang metode ilmiah sebagai dasar IPA, yaitu pertambahan pengetahuan. Pertambahan pengetahuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, non-praktis atau teoritis, rasa ingin tahu atau pure science, yaitu ilmu murni. Yang kedua, praktis, pemenuhan kebutuhan hidup atau apply science, yaitu ilmu pengetahuan praktis. Kriteria ilmu pengetahuan: yang pertama teratur, yang kedua sistematis, yang ketiga berobjek, yang keempat bermetode, dan yang kelima berlaku secara universal. Pengertian metode ilmiah menurut dari beberapa ahli. Yang pertama, Almec. Metode ilmiah merupakan cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Yang kedua, Ousley. Metode ilmiah adalah penelusuran terhadap sesuatu untuk memperoleh suatu interelasi. Kriteria metode ilmiah berdasarkan fakta nyata, bukan khayalan. Yang pertama, bebas dari prasangka, fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan objektif. Yang kedua, menggunakan prinsip analisa, mampu mengenali sebab musabab dari masalah dan mencari solusi secara logis. Yang ketiga, menggunakan hipotesis, merupakan penuntun untuk mencapai maksud dan tujuan dari si peneliti. Yang keempat, menggunakan ukuran-ukuran objektif, menggunakan ukuran-ukuran yang jelas, dan menggunakan teknik kuantitatif. Yang kelima, segala kebenaran yang terkandung dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan ilmu alamiah ditentukan oleh metode ilmiah. Dan yang ketujuh, pemecahan segala masalah yang tidak dapat diterapkan metode ilmiah tidaklah ilmiah. Prosedur ilmiah terbagi menjadi penginderaan, masalah atau problem, hipotesis, eksperimen, dan teori. Dan perlu kita garis bawahi, tujuan mempelajari ilmu alamiah adalah untuk pembentukan sikap ilmiah. Nah, kita masuk pada pembentukan sikap ilmiah ini, maka ada 3 poin dalam pembentukan sikap ilmiah. Yang pertama, diajarkan pergaulan dan biografi. Maka disinilah, di 3 poin inilah sikap ilmiah kita terbentuk. Slide yang selanjutnya yaitu akademisi, mahasiswa ilmuwan. Jadi kita harus mempunyai sifat ataupun sesuatu yang bisa mendorong kita. Yang pertama, salah satu poinnya kreatif, yang kedua optimis, yang ketiga kritis, yang keempat toleran, yang kelima terbuka, yang keenam pemberani, ketujuh jujur, yang kedelapan bukti, dan yang kesembilan kourioritas. Nah, dari slide ini kita bisa mengetahui perkembangan IPA mulai dari abad 15 sampai ke abad 20. Slide berikutnya yaitu ini merupakan sambungan tadi ya, perkembangan IPA, ilmu pengetahuan alam terbagi menjadi 2, yaitu sains fisik dan sains hayati ataupun biologi. Nah, teman-teman bisa melihat sains fisik ini ada fisika, kimia, astronomi, geografi, mineralogi, dan lain-lainnya. Sedangkan sains hayati atau biologi
ada botani, zoologi, mikrobiologi, kesehatan, dan seperti yang teman-teman lihat. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata saya yang salah ataupun menyinggung ibu dan teman-teman semua, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.